Ya, baik. Materi kita kali ini adalah tentang wacana, dan ini masih ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang paragraf. Namun wacana ini dia sudah lebih kompleks, lebih utuh, dan lebih lengkap isi dari pembahasannya. Nah, kita mulai dari definisi wacana itu apa. Ini menurut Yono tahun 2007, beliau mengatakan bahwa wacana adalah kesatuan makna semantis atau semantis ya. Jadi semantis ini ya makna antar bagian di dalam satu unsur bangun bahasa yang utuh. Itu tadi ya, yang kompleks, yang lengkap, dan yang komprehensif. Itu sudah membentuk sebuah wacana. Kalau pekan kemarin ya kita hanya sebatas paragraf ya, sederhana sekali. Jadi lengkapnya itu adalah di sebuah wacana. Nah, kita lanjutkan. Satuan makna itu menunjukkan berbagai unsur makna bahasa yang dimiliki oleh sebuah kata atau frase. Jadi karena itu bangun bahasa yang cukup utuh, cukup panjang, cukup banyak, maka di dalamnya tentu banyak sekali kata atau frase yang membentuk, yang menjadikan unsur wacana itu. Nah, kemudian pemaknaan setiap orang pada sebuah wacana itu sangat dipengaruhi oleh konteksnya. Jadi Anda sebagai pembaca ketika membaca sebuah teks wacana, tentu ketika akan memaknai isi bacaan tersebut itu akan konteks itu akan sangat berpengaruh terhadap apa yang Anda maknai atau semantis itu. Nah, ya, jadi banyak wacana-wacana yang bermunculan itu hanya sekedar wacana, itu masih bersifat sebuah isu ya. Tapi ketika isu itu sudah dituliskan dalam bentuk bacaan teks, ya, itulah yang kita namai wacana sesungguhnya. Nah, kita lanjut. Ini adalah konteks wacana. Jadi wacana bentuknya ya sama seperti bahasa. Wacana itu bahasa, ada yang lisan secara langsung, ada yang secara tertulis. Nah, konteksnya dibentuk dari kalimat-kalimat sebelum dan sesudahnya. Artinya sangat berpengaruh sekali kalimat yang sebelum ini, misalnya kalau kita mau memaknai kalimat kedua dengan kalimat sesudah. Nah, jadi kalimat sebelum dan sesudah ini tentu ada kaitannya. Nah, kemudian ini contoh penggalan, sekali lagi ini potongan dari sebuah wacana. Kalimat tiga pada wacana tersebut menjadi konteks atas kalimat berikutnya. Menghitung kalimat tentu ada batasnya, 1, 2, 3. Nah, inilah kalimat ketiga. Coba kita pahami, perhatian itu bisa diimplementasikan melalui peraturan atau kebijakannya. Nah, ini kan kalau kalimatnya sampai sini ini seolah-olah tidak ada, ya kalimat setelahnya itu tidak akan jelas. Apa kira-kira peraturan atau kebijakannya? Nah, untuk lebih jelasnya maka butuh kalimat berikutnya. Nah, inilah penjelasannya ya. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dibilang dengan bla 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 bla. Ya, sampai selesai. Anda akan memahami sebuah bacaan itu tentu harus membaca secara keseluruhan, secara utuh. Tidak hanya sepotong atau sepenggal. Itu akan kurang menarik. Ya. Baca sebuah cerita, novel pun demikian. Ya, kalau Anda hanya memahami, membaca apalagi dari sinopsis ya, kemudian hanya berdasarkan trailer ya kalau film, nah itu kan kurang lengkap kita memaknai karya-karya itu, dan saya kira itu rugi kalau kita tidak menonton, membaca secara keseluruhan. Nah, berikutnya kita masuk pada kepaduan wacana. Jadi pembentuk wacana itu kira-kira apa saja maksudnya. Nah, sebuah teks wacana harus memiliki hubungan timbal balik yang baik dan benar antar unsurnya. Kepaduan teks atau wacana dapat dilihat dari dua hal, yaitu secara kohesi dan koherensi. Nah, jadi tulisan nanti yang Anda buat itu tentu harus memperhatikan ini, ya hal-hal ini, kohesi dan koherensi. Nah, apa itu kohesi?
Nah, inilah ya definisinya. Kohesi adalah keterkaitan unsur dalam struktur wacana. Nah, kohesi dibagi lagi menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah yang leksikal dan gramatikal. Nah, jadi itu ya, keterkaitan unsur-unsur dalam teks, dalam wacana. Ada yang secara leksikal dan ada yang secara gramatik. Apalagi itu ya istilah-istilah ini kita pahami di slide berikutnya. Nah, ini yang secara leksikal. Jadi kohesi leksikal itu kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kosakata. Kalau Anda bicara tentang kosakata ya kata-kata atau perbendaharaan kata. Di mana adanya ya di kamus itu kan kata atau kosakata semua dan bisa Anda lihat makna atau arti dari sebuah kata. Nah, dari kohesi leksikal ini tentu diklasifikasikan lagi ternyata. Jenis-jenisnya ada apa saja. Nah, ada yang kohesi leksikal repetisi, apa itu? Yaitu pengulangan, ya repetisi mengulang. Kemudian ada yang sinonim atau persamaan makna sebuah kata. Ya, sekali lagi ini persamaannya makna. Kemudian ini lawannya, makna dari sebuah kata. Kemudian ini metonimia. Dan yang terakhir adalah hiponim. Nah, dari istilah-istilah tadi akan kita pahami seperti apa. Nah, ini masih kohesi leksikal. Lihat yang tadi itu repetisi. Ini adalah contohnya. Ya, jadi kita tidak hanya memahami istilah-istilah ini, tapi ada contoh yang diberikan. Nah, ketika Anda ingin membuat sebuah teks, ya, bacaan, tulisan, nah Anda bisa mengulang fokus ataupun subjek ataupun pokok pembicaraan dari teks tersebut. Ya, kalau kita perhatikan di sini kata manusia itu diulang terus, berarti direpetisikan terus. Oh, tinggal 10 menit lagi. Nah, cepat saja. Nah, jadi setiap kalimat ada kata manusianya. Inilah repetisi. Ya. Yang kedua, sinonim menggunakan kata yang berbeda dari kata yang ada. Anda perhatikan di sini sudah ditandai warnanya. Ya, saya bacakan, udara dapat membawa partikel bau dari satu zat sehingga angin dapat membawa bau yang sedap ke hidung kita. Nah, di kalimat berikutnya kita tidak menggunakan kata yang sama, tetapi berbeda, tapi ada kaitannya. Itu namanya sinonim. Nah, aroma tersebut diantaranya adalah aroma. Nah, kalau Anda ini ganti di kalimat satu dengan aroma, berarti Anda pakai yang repetisi, ya, bukan yang sinonim. Nah, kalau Anda mau ganti lagi ini manusia dengan apa? Misalkan makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, yang memiliki akal, ya, itu kan manusia juga. Itu Anda bukan repetisi, tapi sinonim. Oke, berikutnya antonim, tentu lawan, ya, dari lawan makna dari sebuah kata. Anda mau mengontraskan, misalkan dalam satu kalimat itu ada dua hal yang berbeda. Itu sudah antonim. Kemudian metonimia, jadi ada kata-kata yang dia metonim, ya, menggantikan dengan kata yang dimaksud itu. Kita lihat contohnya. Pelaksanaan militernya akan diadakan di Surabaya. Kami akan diberangkatkan dengan menggunakan Garuda. Jadi Garuda yang ini merupakan metonimia dari kendaraan, ya, dari transportasi, bukan Garuda yang sesungguhnya. Yang terakhir adalah hiponim, itu kata-kata yang cakupannya lebih khusus, lebih jelas, lebih spesifik. Ya, kalau kalimatnya hanya sampai sini, bencana alam kerap kali melanda negeri kita. Oke, kan masih luas, ya. Nah, bencana alam itu ada apa saja sih? Karena gunung meletus, ya, Sinabung. Lebih khusus lagi nih nama gunungnya. Itulah hiponim. Kurang lebih seperti itu, ya, teman-teman. Kita memaknai kohesi leksikal. Nah, sekarang kita beralih ke kohesi gramatik.
Yaitu kepaduan yang dicapai dengan penggunaan elemen atau aturan gramatik. Dia bukan hanya sekedar kata atau kosakata, tetapi sudah lebih dari itu. Jenisnya ada apa saja? Ada pronoun, konjungsi, dan elipsis. Kita lihat. Nah, ini yang pronomina atau kata ganti yang menggantikan subjeknya itu tapi bukan dengan sinonim atau antonim atau repetisi, tapi dengan eh, pronoun ya, kata ganti, penyebutan. Nah, inilah ya. Jadi hidupnya siapa? Nah, itu kan tadi ya, kalau wacana itu ada kaitannya dengan sebelum dan setelahnya. Nah, iya siapa? Nah, Anda harus memahami bagian-bagian yang sebelumnya. Yang kedua adalah konjungsi. Nah, konjungsi yang digunakan dalam koesi adalah konjungsi yang berjenis antar kalimat, bukan yang intra kalimat. Nah, apa saja jenis konjungsinya ini yang dimerahkan ini? Ya. Nah, ini nanti Anda gunakan konjungsi ini untuk membuat teks wacana. Kapan digunakan ya tergantung kaitan antar kalimatnya. Nggak bisa ini mana suka dimasukkan saja, yang penting masuk aja. Tapi harus lihat konteksnya. Kira-kira kalimat satu dengan kalimat dua ini menandakan hubungan apa? Ya, apakah pertentangan? Ya pakailah ya konjungsi menyatakan pertentangan. Oke. Ini adalah elipsis ya, penghilangan unsur-unsur dalam teks. Nah, ini yang dikasih panah ini kira-kira jelas nggak kalau Anda memaknainya? Atau yang di kalimat dua dulu nih, tanpa Anda melihat kalimat satu. Kami harus berkumpul pukul 4 dan kalau terlambat akan ditinggal. Nah, kalimat berikutnya, karena takut ditinggal, kira-kira ditinggal ke mana? Nah, tentu di sini jawabannya. Ya, kalimat sebelumnya. Oke, koherensi. Nah, jadi itulah pemaknaan tentang koesi gramatikal. Nah, unsur kepaduan wacana berikutnya ada di koherensi. Tadi sudah ya, kohesi selesai, sekarang koherensi. Nah, apa itu koherensi? Jadi koherensi adalah hubungan logis antar bagian karangan, teks, atau unsur wacana, yaitu kalimat dalam satu paragraf. Nah, jadi tidak melihat lagi, koherensi itu tidak melihat lagi kata atau kosakata yang ada di dalam teks itu. Tapi dia sudah, koherensi itu lebih melihat dari kesesuaian antar unsur pada teks. Jadi isi, lebih ke arah isi. Ya. Nah, terakhir, jadi koherensi lebih mementingkan substansi kalimat penjelas dengan gagasan utamanya. Nah, jadi isi atau substansinya, sedangkan kalimat satu dan kalimat dua ini nyambung nggak sih, berkaitan? Nah, itu sudah kohesi. Ya, kalimat dua dengan kalimat tiga ini berkaitan nggak? Oh, nggak berkaitan, ya berarti tidak koherensi. Nah, gitu. Nah, ini jenis-jenisnya, teman-teman. Anda nanti bisa pahami jenis-jenis ini ada di buku modulnya. Nah, sengaja saya hanya berikan poin-poinnya saja. Nah, selesai ya. Oke, itulah penjelasan wacana. Setelah itu kita akan berdiskusi tentang wacana. Kita cukupkan dulu, teman-teman. Nanti kita buka sesi diskusi. Terima kasih atas perhatian Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.